Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya, boleh nggak pakai panty liner tiap hari? Nah, memang saat ini ya pembalut biasa udah kalah populer ya dengan panty liner. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe ya channel Sadam Ismail supaya teman-teman update terus informasi terbaru di channel ini. Yang belum tahu, panty liner adalah salah satu produk ya kewanitaan yang memiliki ukuran lebih kecil ya daripada pembalut biasa pada umumnya. Nah, ukurannya antara pembalut biasa dan panty liner ya ini memang kelihatan beda ya. Kalau panty liner kecil, kalau pembalut biasa memang agak panjang, lebar ya, intinya ukurannya beda. Walau keduanya memiliki fungsi yang sama, ya digunakan untuk menyerap darah ketika menstruasi, ya menyerap cairan ya ketika misalkan sedang keputihan. Ya bedanya panty liner hanya bisa menampung lebih sedikit, yaitu dibandingkan dengan pembalut biasa. Kalau pembalut biasa yaitu memang volume ataupun daya tampungnya itu lebih banyak. Nah, biasanya wanita ketika memakai panty liner yaitu di ujung-ujung hari menstruasi ataupun menstruasinya udah mau kelar, biasanya baru pakai panty liner ketika hanya flek-flek saja gitu ya, supaya ya lebih nyaman mungkin. Ada beberapa kondisi ya seorang wanita yaitu bisa memakai panty liner. Yang pertama itu sebelum ataupun sesudah menstruasi. Nah, umumnya ya ketika beberapa hari ya sebelum mau menstruasi ataupun ya di ujung-ujung menstruasi, ya ini kan muncul flek-flek ya, bisa kecoklatan, ya bisa kemerahan, ya daripada ketika muncul flek-flek tersebut nggak memakai pembalut, ya ini kan bisa mengotori ya celana dalam ataupun celana itu sendiri. Nah, jadi ya daripada menggunakan pembalut biasa yang ukurannya lebih besar, ya mungkin nanti kelihatan nggak nyaman ya, bisa pakai panty liner yang ukurannya lebih kecil karena hanya menampung flek-flek saja. Yang kedua, keputihan. Nah, saat beraktivitas ya misalkan di luar ruangan, di luar rumah ya, kemudian sedang mengalami keputihan, ya ini bisa pakai panty liner ya untuk menyerap keputihan yang berlebih. Ya sehingga apa? Sehingga celana dalamnya nggak basah, nggak lembab. Ya kalau seandainya basah, lembab itu pasti nggak nyaman. Ya karena keputihan tadi nempel-nempel ya di celana dalam. Ya apalagi misalkan teman-teman mau buang air kecil ya, wah itu udah lengket-lengket mungkin. Kemudian teman-teman harus tahu juga ya antara keputihan yang normal dan keputihan yang tidak normal. Karena kalau keputihan yang normal ya memang itu normal terjadi. Kalau tidak normal ya harus cari tahu penyebabnya kenapa bisa terjadi keputihan tidak normal. Sebenarnya teman-teman, keputihan yang normal itu adalah ya bahwa tanda tubuh kita sedang membersihkan ya, mengganti sel-sel lama ya dengan sel-sel yang baru ya. Jadi sel-sel kulit mati dan sebagainya. Nah, kemudian produksi cairan misfi ataupun vagina yang lebih banyak, ya ini biasanya tanda juga ya mau ovulasi ya, masa subur ataupun saat ovulasi. Yang ketiga, saat mengalami inkontinensia urin. Nah, teman-teman ya kondisi inkontinensia urin ya ini terjadi ketika ya tubuh teman-teman itu sulit ya mengendalikan ataupun mengontrol keinginan untuk buang air kecil. Nah, ketika mengalami masalah ini, takutnya ini kan bisa ngompol sedikit ya. Ketika mau buang air kecil, tiba-tiba nggak tahan ya keluar dia sedikit. Nah, daripada teman-teman nanti malu ya celana basah akibat urin keluar, ya teman-teman bisa pakai panty liner ya supaya untuk menyerap urin yang keluar tadi. Yang keempat, saat olahraga. Nah, teman-teman ya mungkin teman-teman olahraga ya di luar rumah, misalkan di gym ya. Di gym ataupun di tempat keramaian ya, kemudian kebetulan menggunakan celana yang ketat ya, ini nanti bisa ya gambaran misfinya terlihat jelas ya. Jadi teman-teman ya mungkin bisa mempertimbangkan menggunakan panty liner ya supaya ini bisa melindungi area misfi teman-teman. Kemudian penggunaan panty liner juga bisa membantu menyerap ya keringat, kemudian mengurangi gesekan ya ketika teman-teman berlari ya, bergerak dan sebagainya ya dari celana. Ya dengan begitu teman-teman ya ini juga bisa membantu ya supaya area misfi teman-teman tetap kering ya, tidak lembab, tidak basah karena terserap oleh panty liner. Yang kelima, ketika berhubungan seksual.
Nah, sebenarnya ya penggunaan panty liner juga bisa digunakan ya sebelum berhubungan seksual ataupun setelahnya ataupun sesudahnya. Ya, karena ketika misalkan teman-teman sebelum berhubungan seksual ya, misalkan teman-teman saya sedang mesra-mesraan gitu ya, ini kan bisa keluar cairan lubrikasi yang normal. Nah, itu bisa membasahi ya celana dalam teman-teman. Ya, ketika menggunakan panty liner ya ini bisa membantu ya menangkap ataupun menampung cairan lubrikasi tadi ya, jadi biar nggak basah. Nah, kemudian ketika sesudahnya juga teman-teman bisa ya menjaga area tersebut tetap kering. Tapi disarankan ya jangan ya ketika berhubungan langsung pakai panty liner, tapi tetap jaga kebersihan area MIFI-nya, organ intimnya ya, cuci, kemudian dikeringkan ya, jangan hanya mengandalkan panty liner. Yang keenam, selama kehamilan. Nah, teman-teman mungkin banyak yang nggak menyadarinya ketika wanita sedang mengalami hamil, sedang hamil ya, itu bisa adanya keputihan yang normal. Nah, kemudian adanya perubahan hormon. Nah, kondisi-kondisi ini bisa membuat ya keputihan tadi ya keluar ya, kemudian teman-teman bisa menyebabkan celana dalam jadi lembab, bisa menyebabkan celana jadi sedikit basah. Nah, penggunaan panty liner selama hamil ya bisa membantu ya biar tetap nyaman, ya biar tetap kering ya, nggak lembab. Kemudian cairan keputihannya bisa ditampung sedikit ya di panty liner tadi. Apalagi kalau teman-teman misalkan ya sedang beraktivitas di luar rumah ya, karena ini kan agak merepotkan ya kalau seandainya di dalam rumah teman-teman ya bisa lebih leluasa misalkan mengganti celana dalam ya, membersihkan dan sebagainya. Nah, teman-teman ya, tetapi yang perlu diingat dan digarisbawahi ya, kalau pakai panty liner ya ganti setiap 4 jam sekali ya supaya tetap bersih. Ya, kemudian ya teman-teman di rumah kalau seandainya menggunakan panty liner ya sebaiknya jangan gunakan setiap hari ya. Jadi nggak boleh ya setiap hari 24 jam menggunakan panty liner, itu nggak boleh. Jadi teman-teman itu yang harus digaris bawahi. Jadi kalau menggunakan panty liner ya memang karena ada keperluannya, karena memang ada ya manfaat yang ingin diambil. Jangan digunakan tiap hari 24 jam. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Ya, jangan lupa di like, di share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.